Pengaruh Sunan Ampel di tanah Jawa. Sunan Ampel memiliki pengaruh yang signifikan di tanah Jawa sebagai salah satu dari wali songo yang menyebarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Ampel juga memiliki pengaruh yang kuat di dalam kerajaan Majapahit. Meskipun pada masa Majapahit tidak menerima Islam sebagai agama resmi, Sunan Ampel diberikan kebebasan untuk mengajar agama Islam kepada masyarakat Majapahit, asalkan tidak melakukan proselitisme secara langsung. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Ketika berada di Majapahit, Sunan Ampel menikahi Nyai Ageng Manila, putri Temenggung Arya Teja, Bupati Tuban. Setelah itu, gelar pangeran dan raden melekat pada namanya. Sunan Ampel juga diperlakukan seperti anggota keluarga kerajaan Majapahit dan dihormati oleh semua orang di wilayah tersebut. Pada suatu waktu, Sunan Ampel melakukan perjalanan dari Trowulan melalui desa Krian dan Wonokromo menuju desa Kembang Kuning di wilayah Ampel. Selama perjalanan, Sunan Ampel terus berdakwah kepada penduduk setempat. Sunan Ampel juga memberikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk dengan syarat mengucapkan syahadat untuk mendapatkannya. Hal ini menyebabkan jumlah pengikut Sunan Ampel terus bertambah. Sebelum tiba di Ampel, Sunan Ampel telah membangun langgar atau musola sederhana di wilayah Kembang Kuning yang berjarak sekitar 8 km dari daerah Ampel. Langgar tersebut kemudian berkembang menjadi masjid yang besar dan megah yang tetap berdiri hingga saat ini dengan nama Masjid Rahmat. Ketika berada di wilayah Ampel, Sunan Ampel pertama-tama membangun masjid sebagai pusat ibadah dan tempat berdakwah. Selanjutnya, Sunan Ampel juga mendirikan pesantren yang mengikuti model Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Pesantren ini mengadopsi konsep biara yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Metode dakwah Sunan Ampel. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel yaitu metode Moh Limo, terkenal karena singkat dan efektif. Moh Limo memiliki arti tidak melakukan 5 hal tercela, yaitu 1. Main, menunjukkan sikap tidak ingin berjudi. 2. Ngombe, moh ngombe, menunjukkan sikap tidak mau mabuk. 3. Moh maling, menunjukkan sikap tidak mau mencuri. 4. Moh madat, menunjukkan sikap tidak mau menghisap candu. 5. Moh madon, menunjukkan sikap tidak mau melakukan zina. Dengan menggunakan metode ini, Sunan Ampel mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan mengajak orang untuk menjauhi perilaku yang dianggap tercela, sehingga dakwahnya dapat diterima dengan baik dan cepat diserap oleh masyarakat. Sepanjang perjalanan hidupnya dan dalam usahanya menyebarkan agama Islam,
Sunan Ampel dikenal sebagai individu yang sangat sensitif terhadap adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan yang digunakan adalah menerima siapapun, baik dari kalangan elit maupun masyarakat umum yang ingin belajar di pesantrennya. Meskipun Sunan Ampel menganut mazhab Hanafiyah di pesantrennya, namun tetap menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi terhadap mazhab-mazhab lainnya. Kehadiran toleransi ini memungkinkan para muridnya untuk memperoleh wawasan yang luas dan mendapat dukungan dari beragam kalangan. Peninggalan Sunan Ampel. Sunan Ampel salah satu dari Wali Songo di Jawa, memberikan banyak peninggalan bersejarah yang menjadi bukti penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Beberapa peninggalan sejarah dari Sunan Ampel antara lain: Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel adalah salah satu peninggalan penting dari Sunan Ampel yang menjadi bukti sejarah kuat tentang penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Sunan Ampel tidak hanya menjadi rumah ibadah umat muslim, tetapi juga sebuah simbol bersejarah yang menggambarkan peran Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam di wilayah tersebut. Masjid Rahmat Kembang Kuning merupakan salah satu peninggalan sejarah penting dari Sunan Ampel yang menunjukkan jejak dakwah dan penyebaran ajaran Islam beliau. Berbeda dari lokasi masjid pada umumnya, keberadaan masjid ini di tengah hutan menunjukkan keunikan dan kedalaman pengaruh Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Masjid Jami Peneleh. Masjid Jami Peneleh di Surabaya merupakan salah satu masjid peninggalan dari Sunan Ampel yang memiliki makna sejarah yang penting. Diyakini bahwa masjid ini adalah yang pertama kali berdiri di wilayah Surabaya, menandakan peran besar Sunan Ampel dalam pengembangan agama Islam di kawasan tersebut. Kampung Arab. Kampung Arab adalah salah satu peninggalan bersejarah dari Sunan Ampel yang menunjukkan jejak dakwah Islam beliau. Keberadaan Kampung Arab menjadi bukti kuat akan penyebaran ajaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel, terutama karena wilayah tersebut dihuni oleh banyak penduduk keturunan Arab, menambah kaya warisan sejarah Islam di kawasan tersebut. Makam Sunan Ampel. Umat Islam bisa berkunjung ke makam Sunan Ampel di wilayah Ampel Denta untuk berziarah dan mempelajari jejak sejarah sang wali. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok alim, pintar, bijaksana, dan bersahaja, sehingga mengunjungi makam beliau dapat memberikan pengalaman yang mendalam dalam memahami warisan keagamaan dan sejarah Islam di wilayah tersebut. Itulah biografi Sunan Ampel, seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dengan penuh kebijaksanaannya, semoga perjalanan hidup dan perjuangannya menjadi tauladan bagi umat Islam sampai saat ini. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai biografi Sunan Ampel. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.